Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musdalifa dari UPTD SDN Sembilangan Bangkalan, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 budaya positif pada tugas 1.4a.6 koneksi antar materi. Keterkaitan antar modul 1.1, modul 1.2, dan 1.3. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif, di mana dosen positif ini merupakan pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada nilai-nilai internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat mengontrol dan menyadarkan tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan pujian ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi, dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka ini disebut dengan motivasi dari luar atau disebut dengan motivasi eksternal pada diri murid. Maka jika motivasi yang dari dalam seperti menjadikan diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu disebut dengan motivasi internal. Motivasi yang dilakukan murid jika yang dari luar, yaitu menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka yang harus dilakukan seorang guru yaitu membangun nilai-nilai internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Penting menghargai pemberian hukuman atau penghargaan berlebihan. Semua itu dijadikan dengan tujuan untuk meminimalisir motivasi eksternal siswa. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru, di mana posisi kontrol ini terdiri dari satu, posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, segitiga restitusi, dan yang terakhir yaitu manajer. Di mana dalam kelima posisi ini yang paling penting dilakukan oleh guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru, yaitu guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah mereka sendiri yang dihadapi. Dengan posisi manajer, mengacu pada restitusi, memungkinkan murid sebagai manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan akan diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan untuk mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, keyakinan bersama di sekolah atau di kelas atas kesepakatan guru dan murid. Keyakinan harus berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer,
saya menggunakan segitiga institusi dalam menyelesaikan masalah murid. Dengan langkah 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian koneksi antar materi dalam 4 modul ini. Dalam modul 1.1 yaitu filosofi Dewantoro, kemudian dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, serta modul yang ketiga yaitu 1.3 visi guru penggerak. Di mana budaya positif ini kalau dikaitkan dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, maka dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada murid. Kemudian budaya positif ini berhubungan dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, maka akan terwujud jika guru itu mempunyai 5 nilai guru penggerak tersebut, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika warga sekolah berkolaborasi dalam menciptakan keyakinan sekolah yang diterapkan dan dijalankan bersama, maka timbullah budaya positif tersebut. Kemudian yang terakhir, budaya positif ini akan timbul jika visi guru penggerak itu terlaksana jika salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif agar diperoleh keadaan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Yang kedua, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian reflektif. Saya merefleksikan modul 1.4 budaya positif itu dengan pertanyaan pemantik. 1. Sejauh mana pemahaman Anda memahami tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4 seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dalam budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti harus diresapi dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Kemudian, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid saya. Di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas Anda? Setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Posisi guru adalah mengontrol perilaku peserta didik. Budaya positif bisa tercipta karena kesepakatan peserta didik dengan guru dan pihak sekolah. Posisi kontrol yang paling baik diterapkan adalah posisi memantau atau manajer. Kemudian, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas atau di sekolah Anda? Budaya positif secara tidak langsung sudah saya terapkan ketika saya menangani kasus peserta didik di dalam kelas. Tanpa saya sadari, saya sudah memposisikan diri saya sebagai seorang teman bagi murid dan juga sebagai manajer dalam penanganan kasus yang dihadapi oleh peserta didik saya. Kemudian, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya menerapkan posisi teman dan sebagai manajer, yang saya rasakan adalah saya merasa mudah mengontrol perasaan peserta didik untuk tidak melakukan hal itu lagi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa? Adakah yang sudah baik atau adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya belajar modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena saya selalu memberikan konsekuensi dan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, maka saya akan posisikan diri saya sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid saya. Sebelum Anda mempelajari modul ini, perasaan Anda menerapkan segitiga restitusi. Ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Iya, pernah. Namun, saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kemudian, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga harus dilakukan di rumah agar supaya suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun berada tetap terbiasa. Nah, begitulah paparan saya tentang modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru penggerak. Ayo kita bergerak supaya Indonesia